Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Kakak Fani harap walaupun kita masih beribadah secara online, namun Kakak Fani percaya adik-adik di rumah akan selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Kita masih boleh beribadah di rumah walaupun cuma di rumah. Namun Kakak Fani percaya adik-adik bisa beribadah dengan tenang, boleh fokus, dan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, ibadah akan segera kita mulai. Semuanya Kakak Fani undang untuk berdiri. Berdiri kita puji Tuhan, kita menyanyi Mars Sekolah Minggu. Setelah kita memuji Tuhan, Mars Sekolah Minggu, kita akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Silakan duduk semua. Kita akan segera mulaikan ibadah kita, namun sebelum kita beribadah, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Tisna. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Bagi kakak-kakak pelayan anak yang akan mengambil bagian dalam ibadah ini, berkenan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni kesalahan dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Ori. Nah, adik-adik di rumah, Kakak Fani harap untuk tenang, duduk yang tenang, karena kita kalau beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah atau di mana saja berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Ori. Kiranya Tuhan akan memberkati Kakak Ori yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan,
dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga ia boleh bercerita dengan baik. Memberkati juga anak-anak dimanapun mereka berada. Kiranya mereka dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu?
Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan persembahan kita semua sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik di rumah, setelah kita memberikan persembahan syukur, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Tisna. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam ibadah saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Ori. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami anak-anak-Mu kelas 3 dan kelas 4, sehingga apa yang diceritakan kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan boleh menjadi anak-anak yang baik, yang takut kepada Tuhan, dan mereka boleh berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa, mungkin ada anak-anak yang sakit, kiranya Tuhan akan menolong, memberikan kesembuhan.
memberkati obat, makanan, minuman apapun yang dikonsumsi, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara anak-anak yang berhari ulang tahun, berkenan Tuhan memberkati, sehingga dengan ketambahan usia ini mereka semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa buat orang tua, wali mereka, kiranya Tuhan akan memberkati di dalam mengarahkan anak-anak, dalam pendampingan kepada anak-anak, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkenan Tuhan memberkati sehingga apa yang dilakukan dapat berhasil dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan anak yang melayani di gereja GKST Immanuel Palu. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga pelayan-pelayan anak ini boleh melakukan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga boleh melaksanakannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa rencana dari pemerintah untuk tatap muka di sekolah, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga rencana tatap muka yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga sebagai pelayan anak dalam mengajar anak-anak di sekolah minggu, kiranya dengan kasih dan perkenan Tuhan kami juga boleh melakukan tatap muka. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam ibadah kami saat ini, ada persembahan syukur yang sudah dikumpulkan. Berkenan Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh digunakan dalam pelayanan di mana saja dibutuhkan. Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkenan Tuhan menolong dan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikian ibadah kita pada minggu ini, dan Kakak Fani harap minggu depan kita akan bertemu kembali secara online. Kita boleh beribadah dan memuji nama Tuhan. Sampai jumpa adik-adik di rumah. Jangan lupa pesan Kakak Fani, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu makan makanan yang sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.